Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami material tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Rahim. Surat apa? Al-Hasr. Al-Hasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Saudara sekalian, sebelumnya akhir surat Al-Hasr ditutup dengan penegasan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan dialah Allah yang tiada Tuhan sebagai tujuan hidup. Berikut yang mempersiapkan jalan kehidupan ya, sebagai jalan menuju tujuan hidup kita, yaitu Allah. La ilaha illa huwa. Tiada ilah tujuan hidup, tiada ilah ya, yang membangun jalan hidup yaitu Islam, illa huwa, kecuali hanya Dia. Gitu ya. Jadi la ilaha illa huwa. Huwa kembali kepada mana? Huwallah. Siapa Allah itu? Alimul ghaibi, yang mengetahui yang tidak diketahui. Ghaib itu yang tidak diketahui. Jadi apapun yang tidak diketahui itu ghaib. Tapi ketika diungkap fakta yang tidak diketahui, maka bagi orang yang diungkap fakta itu bukan ghaib. Neraka itu bukan ghaib bagi Nabi. Itu ya. Contohnya siksa kubur, binatang tahu, mendengar suaranya. Tapi manusia umum tidak tahu, jin tidak tahu. Padahal siksa kubur itu diketahui oleh semua binatang. Berarti bagi binatang siksa kubur itu hal yang lumrah itu ya. Nah, tapi bagi manusia itu gaib, tapi bagi Nabi, Rasul tidak gaib. Ya, sehingga gaibnya gaib itu Allah. Sehingga banyak al-tafsir mengatakan al-ghaib huwa Allah, karena di sanalah puncak kegaiban itu. Bagaimana tidak gaib? Laisa kamitslihi syai'un. Tiada yang sepertinya itu sesuatu apapun. Sehingga apa? Ya kita menyerah kepada pemberitahuan Allah. Itu Allah itu ya, yang mengayomi kehidupan, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu ya. Dan itu tujuan ibadah kita ini ridho Allah itu tadi. Berarti apa? Selain Allah itu makhluk. Itu ya. Nah, kalau kita tujuan Allah, makhluk itu akan mengikuti. Siapa Allah itu? Mengetahui yang tidak diketahui, wasyahada yang diketahui. Nah, semesta ini kan syahada. Syahada itu yang nampak, yang hadir, ya. Makanya syahidaya satu itu bersaksi, hadir, mengakui, ikrar. Nah, alam semesta itu ikrar adanya pencipta. Itu ya. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya lewat apa? Semesta ini, yang disebut ayat. Itu ya. Jadi ayat tanda yang tidak diketahui itu ghaib. Tanda yang diketahui itu namanya syahadah. Ya, jadi ini alam
Ya, ghaib itu alam, syahadah itu juga alam. Yang semuanya itu War-Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Kasih, tak pilih kasih, Maha Pemurah Allah. Nah, ini kan penegasan untuk manusia ini. Kamu dijadikan oleh Allah itu loh, murahnya Allah. Dari bahan yang sama Allah ciptakan binatang, tumbuhan jadi menungso. Siapa yang merancang ini? Mengawal jadi orang. Setelah jadi orang tidak dibiarkan, diutus nabi-nabi untuk ngajari. Itu ya, bahwa kamu ini hamba, tugasnya adalah menghamba. Nah, kalau menghamba tidak boleh minta ganti. Kalau saya kerja minta ganti itu karyawan, pegawai. Yang namanya hamba itu dimiliki penuh. Itu ya. Nah, ini kan pemahaman hidup. Kamu ada bukan sekedar untuk ada, tapi diadakan yang maha ada. Yang adanya itu tidak didahului oleh tidak ada, tidak diakhiri dengan tidak ada. Siapa itu? Allah. Itu namanya kausa prima. Nah, kalau kausalitas itu ada dari tidak ada, nanti diakhiri tidak ada. Allah tidak gitu. Wal awwalu wal akhiru. Dia yang awal tanpa ada yang mengawali. Dia yang akhir tanpa ada yang mengakhiri, dan itu bukan makhluk. Kalau adanya didahului tidak ada, itu makhluk. Itu ya, adanya diakhiri oleh tidak ada, itu makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu ya. Makanya ketika Allah itu alal arsyis tawa, Allah bersemayam di arsy. Tidak boleh tanya. Itu ya. Jadi Allah bersemayam di arsy itu penegasan Allah. Itu ya. Loh, arsy itu kan makhluk. Iya. Loh, Allah bersemayam di arsy maknanya apa? Ya Allah sendiri yang mengerti. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kalau membagaimanakan bagaimana itu makhluk. Di mana itu makhluk. Jadi kalau kita mengatakan di mana, pertanyaan itu untuk makhluk. Kalau kita bertanya bagaimana, itu untuk makhluk. Itu ya. Maka itu salaf. Itu ya, keyakinan salaf pada zaman 3 periode 300 tahun semenjak zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in itu generasi yang sudah lewat. Bagaimana? Tidak mempertanyakan. Itu saja sudah selesai. Kalau bertanya tidak selesai, bukan makhluk kok bertanya bukan makhluk. Itu ya. Nah, ketika Allah menginformasikan Allah Maha mendengar, tidak seperti makhluk butuh alat. Sebab yang butuh alat itu makhluk. Padahal Allah yang menciptakan alat pendengaran. Bagaimana dengan pendengaran mengenal Allah? Coba dengar seluruh suara yang indah-indah itu. Bagaimana suara yang maha indah? Oh, tidak terjangkau. Makanya Nabi Musa tergiur ya. Rabbi arini andur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu agar aku dapat memandang engkau. Kenapa? Suaranya saja tidak bisa dijelaskan. Loh, kalau suaranya begitu indah, bagaimana zat yang maha indah? Ya. Loh, kalau gunung proses kejadiannya itu lah. Mungkin ya, semenjak adanya bumi kan. Proses kejadian gunung itu semenjak Allah menciptakan bumi. Itu saja ketika cahaya Allah itu dipancarkan ke gunung hancur. Itu ya. Kalau tidak percaya ya, kita mendengar suara yang paling ngeri, tidak bisa makan kita. Melihat pemandangan yang paling ngeri nggak doyan makan kita. Kenapa? Daya dengar, daya lihat, daya pikir serba terbatas. Itu ya. Nah, makanya huwallahul ladzi la ilaha illallah. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Dia tujuan hidup kamu, Dia yang membuat jalan hidup kamu, Dia yang menilai kehidupan kamu. Kamu hanyalah hamba. Hamba itu menjalani perintah, hamba itu menjauhi larangan tanpa minta ganti. Oh, di perintah Allah itu Allah tidak dapat apa-apa manfaatnya. Dilarang Allah itu Allah tidak mendapatkan bahaya. Kamu yang dapat bahaya. Coba, terhormat nggak manusia dalam pandangan Islam?
terhormat. Allah melarang, Allah tidak dapat bahaya. Allah perintah, Allah tidak dapat manfaat. Ya, tapi itu semata penghormatan Allah kepada kita. Makanya Ar-Rahman Maha Pemurah, Maha Kasih. Dalam rangka apa? Untuk disayang. Kita lupa disayang. Itu ya, ayat 24 ya. Itu pengantar supaya tidak lupa. Wallahu, dialah Allah. Itu ya. Siapa Allah? Al-Khaliq, pencipta. Allah itu pencipta. Di mana kita bisa membuktikan? Lu kita ini lu asalnya tidak ada. Pernah pesen untuk diadakan? Pernah pesen? Tidak pernah kan? Lu setelah ada ini, apakah semua kebutuhan kita diserahkan kepada kontrol kesadaran? Manusia kalau kuat, manusia paling kuat itu tidak bisa menolak kantuk. Detik mana kesadaran kita diambil oleh Allah saat tidur, dan di detik mana ketika Allah mengembalikan kesadaran lalu kita hidup, itu tidak diserahkan kepada kita. Itu doa rasa no, itu nikmat Allah itu rasakan, tidak bisa menghitung. Rasakan, pantas ndak? Yang per detik manusia itu tergantung kepada Allah, ndak nurut. Jadi tauhid itu dalam masalah hukum ini. Bagaimana saya mentauhidkan Allah? Oh, Allah itu tidak butuh makhluk. Apakah ketika kita mengesahkan Allah, Allah jadi esa? Jangan ngaku semacam itu kamu. Rasulullah tidak pernah ngaku. Pada Rasulullah itu yang pernah dimi'rajkan, ya, di tempat yang malaikat Jibril tidak mampu ke sana. La uqsi sana'an alaika ya Allah. Saya tidak mampu menghitung pujian atas dirimu. Kalau Muhammad Rasulmu berhenti memuji, miliaran makhluk masih memuji engkau. Apa pujian saya kepadamu? Itu tauhidnya Nabi. Itu ya. Kita sujud ya Allah terhormat dengan sujud kita. Jangan sampai punya perasaan itu. Justru ketika kita bisa sujud itu malah dihormati oleh Allah. Itu ya. Ketika kita bisa melangkah ke masjid, kesombongan apa yang kita bawa? Ya. Ulaika layat khuluha illa khaifin. Mereka lah orang-orang yang ketika masuk masjid tak layak membawa kesombongan kecuali dengan perasaan takut. Ulaika layat khuluha illa khaifin. Mereka masuk masjid tidak layak membawa kesombongan, perasaan saya sudah mampu memberikan sesuatu kepada Allah. Siapa kamu makhluk itu? Jadi mentauhidkan Allah itu jadikan kamu hamba, yang hamba itu kebutuhanmu kepada Allah per detik, bukan mingguan, bukan per tahun. Nafas kita waktu tidur diserahkan kepada kontrol kesadaran kita. Tak hitungi sedina piro, narik nafas, menghembuskan nafas. Lu apa bukan tauhid? Iya, Masya Allah. La uqsi sana'an alaika. Aku tidak mampu menghitung pujian-pujian atas diri engkau ya Allah. Kalau Muhammad Rasulmu berhenti, miliaran makhlukmu masih memuji engkau. Lalu apa pujian saya? Ini anta kama asnaita ala nafsika. Anta, engkau sendiri, asnaita, yang layak memuji atas dirimu. Rasulullah itu tidak mengaku tidak layak memuji Allah. Kita kok. Ayo coba, kalau kita paling mengaku sunnah, itu ya. Hati-hati kita. Kalau kita mengaku sok podo ambek Nabi, apalagi ngungguli Nabi, itu tidak punya adab dengan Nabi. Itu ya. Rasulullah tidak merasa semacam itu. Anta kama asnaita ala nafsika, sebetulnya yang layak memuji engkau sendiri ya Allah, gitu loh Rasul. Itu tauhid. Ya, wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusanku kepada diri saya tidak mampu. Kalau umpamanya detak jantung diserahkan kepada kita, pompanya berapa sehari semalam, coba bisa hidup. Lu ngono dilarang oleh Allah kok gak gelem, diperintah oleh Allah kok gak gelem. Itu ya. Wala taqilni ila nafsi tarfata ain, walau sekejap mata jangan kau serahkan diriku kepada urusanku, jangan kau serahkan untuk aku, saya tidak mampu ya Allah. Wala ila ahadin ghairika, jangan pula kau serahkan satupun di luar engkau, saya tidak bisa hidup. Itu perwujudan apa? Kalau ayat ini apa ya?
Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Manusia, kamu fakir bukan miskin. Apa maknanya fakir itu? Orang yang kebutuhannya itu harus ditopang per detik atau lebih dari detik. Itu fakir. Itu ya. Masya Allah, nafas kita loh tidak diserahkan kepada kita. Detak jantung kita tidak diserahkan kepada kita. Loh, kalau operasional diserahkan kepada kita berapa miliar ini? Udara ini kita butuh tabung ya. Oh ya, kemarin kecemasan global ya. Oh, nafas butuh tabung ya. Berapa beli tabung? Masya Allah. Ada saudara yang meninggal dunia sesek ya. Belikan tabung, kata dokter, tabung 5 tabung 75 ribuan. Lu gak sampai habis tabungnya. Masya Allah. Masya Allah, ngono lho ibadah kita kok sih mengaku-aku di hadapan Allah. Tidak ada. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Huwal khaliq, dialah pencipta ya, yang menciptakan segalanya, dan kebutuhan penciptaannya itu diketergantungkan kepada Allah. Allah Maha Kasih, tak pilih kasih, tapi dengan kasih itu carilah sayangnya Allah. Itu ya, tujuan kita apa? Supaya disayangi kan? Ya. Al-Bari yang mengadakan dari tidak ada. Itu ya. Ini berpengaruh terhadap apa? Lu asalnya tidak ada, diadakan. Yang adanya asalnya tidak ada itu makhluk. Allah tidak tersentuh perjalanan waktu, dan waktu itu makhluk Allah. Waktu tidak ada, waktu ada. Enggak, Allah tidak terkait waktu. Itu ya, yang kita terkait waktu. Itu ya, dan waktu itu makhluk, mau dipakai sumpah wal asr, demi makhluk yang namanya masa. Makhluk itu ya, Masya Allah. Al-Musawwir yang membentuk rupa. Ayo, mari, masih dalam bentuk adonan itu, cair, benda cair. Itu dari makanan mineral bumi ini. Jadi sel telur. Siapa yang membentuk? Jari-jari pecah ini siapa? Ini jadi otak, jadi tulang, siapa itu? Itu berarti apa? Masa tidak percaya adanya waktu kembali kepada Allah? Kalau yang asalnya tidak ada, Allah mampu mengadakan, berarti akal mengatakan jauh lebih mudah mengadakan kembali sesuatu yang pernah ada. Gugah orang mati kan gampang, tangi kiamat ini. Masa tidak percaya kiamat, kebangkitan tidak percaya? Oh, kita dibangkitkan dari bumi. Saya yakin asalnya saya ada, tapi dalam bentuk materi bumi, mineral bumi. Kesadaran kita belum, tapi hari ini saya yakin pernah hidup di dalam janin ibu, dalam menjadi janin dalam perut ibu. Coba ceritakan pengalamannya. Enggak. Lu pernah dialami guys, so cerita no. Itu ya. Seharusnya menurut akal yang pernah dialami itu bisa diceritakan. Loh, ini tidak menuntut kita untuk tunduk kepada Allah tanpa minta ganti kan? Oh, jangan ganjaran doa. Ibadahnya kok ganjaran. Dilarang Allah itu ganjaran. Kenapa? Supaya tidak dilarang nafsunya. Diperintah Allah itu supaya tidak diperintah nafsu kita. Sebab nafsu kita itu hanya mengenal apa? Puas tidak puas, tidak mengenal benar salah. Akal hanya mengenal apa? Baik buruk. Bahaya tidak manusia dengan akal dan nafsu. Maka diturunkan Quran ini supaya apa? Sadar bahwa kita ada itu untuk yang mengadakan, bukan untuk surga, untuk neraka. Itu konsekuensinya saja. Nah, kalau hidup ini merasa semacam itu surga yang sudah diturunkan ke dunia ini. Bahagia manusia saat diperintah. Ya Allah, matur nuwun nggih jenengan merintah kula. Matur nuwun ya Allah jenengan ngelarang kula. Tahu disyukuri. Makanya gak ditambah-tambah. Manganan tok. La in syakartu la azidannakum. Kalau kamu syukur ku tambah. Wong ibadahe pancet ae gak tahu disyukuri. Malah njaluk ganti, dilarang njaluk ganti, itu perintah njaluk ganti. Gimana tauhidmu? Menunggalkan Allah itu gimana? Lahul asma bagi Allah itu al asma, nama-nama al husna yang baik. Itu ya.
Lu katakan ketika Allah mengatakan Al-Muntakim itu ya, yang maha menyiksa, masa gak apik itu? Lu Allah itu maha menyiksa, lu hati-hati kan. Supaya apa? Ojo melayu tuh aku. Kalau kamu melayu dari saya, tidak ada tempat ruang waktu di dunia yang bisa menyelamatkan kamu. Api diperintahkan oleh Allah ketika membakar Ibrahim, kekasih Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. PMK tadi perintah, kalau PMK api jadilah dingin, ojo dingin, engkau mati kedinginan, selamatkan Ibrahim. Itu makhluk, tidak perlu tentara dari langit. Ya ardi blai, ya sama ikhlai, wa ya ardi blai ma'aki. Langit hentikan hujanmu, wahai bumi telan airmu. Sat, siapa yang memerintah? Allah. Lu ketika kita diperintah oleh Allah bukan menyelamatkan. Ketika kita dilarang Allah itu bukan menyelamatkan. Lu kalau jalur ganjaran gimana? Bagaimana tauhidnya ini? Jadi Allah melarang itu dikasih untuk disayang. Allah merintah itu dikasih perintah untuk disayang. Nah, itu baru terjadi ibadah cinta kepada Allah. Rasulullah iku ibadah cinta. Nek cinta niku ndolek ibu nur mboten. Awak dhewe gak betah ambek kekasih gak betah. Nek zamane nom-nom arek nom pacaran jam 09.00 sampai jam 12 jare bapake. Nduk, kono mule wajar kowe jam sungkan ambek tombol-tombol. Soalnya apa? Cinta mboten. Jenengan ibadah ini jalur tambah apa jalur kurangan? Oh, jalur rusuh terus. Kalau cinta ya minta tambah. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Allah itu punya nama-nama yang indah. Ketika Allah menginformasikan nama yang seolah-olah Allah itu keras, itu sebetulnya apa? Kamu bisa selamat dari kerasnya saya kalau kamu dekati saya dengan sayang. Maka ketika kita menjalani ibadah supaya disayang oleh Allah SWT, manusia yang disayang, api itu diperintahkan untuk tidak membakar, lautan untuk tidak menenggelamkan, langit untuk menghentikan air hujannya. Kenapa? Bahaya itu bukan pada makhluk. Makhluk sesama kita itu sebab kausalitas, hukum sebab akibat. Allah tidak terkena hukum sebab akibat. Itu tauhid. Itu ya, bisa dipahami ya. Wahada yuwahidu itu artinya menunggalkan Allah. Larangan Allah itu tunggal, perintah Allah itu tunggal. Tidak bisa disaingi dengan perintah-perintah, larangan-larangan di luar Allah yang makhluk semuanya. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Yusabbihu bertasbih, aktif bertasbih. Makna yusabbihu itu keberlangsungan terus. Yusabbihu itu terus-terusan, maksudnya ini. Ya, mensucikan lahu hanya bagi Allah apapun. Apa? Lah kamu itu apa? Kamu kan siapa? Yang apa saja itu loh. Mensucikan saya. Masa kamu gak gelem? Dikai akal, dikai pikiran. Kafir ya oleh, nolak ya oleh, taat ya oleh. Itu main apapun. Berarti main apa? Bisa dihitung apa? Apa yang diciptakan oleh Allah? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menjadikan makhluk yang kamu tidak tahu. Berapa miliar ya sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Maksud tidak tasbih. Bisa urip ya. Itu ya, bisa berubah karakter sel jadi sel ganas. Ayo, bisa takut ya. Kalau kamu tidak takut oleh Allah, makhluk yang ada di dalam dirimu itu bisa berubah, bisa membunuh kamu. Ojo atu-atu menungso itu. Ya, nyamuk yang terinfeksi nyucuk loh gini, iso lemes menungso. Kalau nanti kena DB, lalu mas loro apa? Lumpuh. Masya Allah, Allah itu makhluknya nggak usah tekolang. Manusia itu paling boif. Itu ya. Ayo coba jenengan dikai susah mengenai sok mangan enak lah. Istri yang paling cantik tidak bergairah lagi, susah. Makanan yang paling nikmat sudah tidak selera lagi. Rumah yang paling mewah, rumah yang paling sempit juga. Kenapa? Penghuni rumahnya dada nih sempit. Gitu ya. Mari kita buktikan orang yang paling sehat pada zaman Nabi Musa
itu Fir'aun. Orang yang paling lama usianya panjang itu Fir'aun. Orang yang paling kuat pada zamannya kekuasaannya itu Fir'aun. Lu kok wedi bayi lahir yang diwedeni beliau ojo sampai gede, nek gede ku ngerebut kekuasaan saya. Bisa nolak takut ini. Jenengan tidak rasa wedi, masa susah terus. Itu loh kalau orang melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bertasbih segala yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia yang maha perkasa lagi maha bijak. Saking perkasai Allah tidak perlu ngelawan. Ya nurut Allah berarti apa? Dan nurut Allah, Allah perlu ngerahkan kekuasaan. Enggak, yang namanya aziz maha perkasa itu gak usah ngerahkan kekuasaan. Di dalam larangan yang kamu jalani, permusuhan kepada Allah. Dalam perintah yang kamu tinggalkan, hati-hati, permusuhan kepada Allah. Dan hukum Allah akan berjalan tanpa adanya penegak sanksi di dunia ini. Itu ya, sapa sing hukum Fir'aun? Nabi Musa melayu, gak ngelawan, kalah. Tapi siapa yang menghukum? Yang memiliki, yang menciptakan air terbelah. Ketika dilewati musuhnya, Allah balik mana? Ayo coba, bisa dilawan Allah? Tidak bisa. Yang namanya Al-Aziz perkasa, tidak bisa dilawan oleh makhluk, tidak bisa dilawan. Itu ya, hakim itu maha bijak. Oleh karenanya dikasih tenggat waktu. Wong sing paling nakal itu Fir'aun. Allah itu sabar, dikirim 2 nabi pada zamannya. Ilingno Fir'aun iku nyimpang. Dibekali pesen faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, ngomong sing bener, ojo kasar. Iku rojo, aku paham. Tersinggung nih suaramu keras. Mudah-mudahan dia ingat. Itu Fir'aun mungsuni Allah itu. Allah itu sabur. Dikirim wong loro, dikirim dokter. Dokter loro siapa itu? Nabi Musa, Nabi Harun. Kalau Allah pendendam kayak kita, tak rusak alam ini. Makanya dunia gak diserang orang pendendam ini. Jadi nggak dikai isok nyelentik mati loh. Bojone gak suwe sampai centik mati. Anak sentik mati. Aja ngono. Ada pengetahuan. Yang pengetahuan itu kalau diungkap rusak alam. Jenengan umpamane ya. Jenenge masing-masing lahir dituduhno matimu tahun iki detik iki. Susah ndak ya sak dunya kabeh. Ono umahe dilungkas mati tak serano wong. Kewan ngurus sampean. Montore tak serano dilungkas mati. Depositone gak tak gowo tak serano kabeh. Jenengan mah soro itu. Ini orang jahat mumpung menik jangan mati tak enak-enak loh saya ini. Loh, pengetahuan ini kalau diungkap kepada manusia, sitok tok pengetahuan tentang mati. Dunia itu bisa rusak. Itu makanya Allah itu alim, Allahul ghuyub. Allah Maha tahu kegaiban. Itu hakim. Memberitahukan, tidak memberitahukan itu dalam rangka kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak dhewe sing gak ro apa-apa, sing ro larangane Allah ro kan. Perintahnya Allah ro kan. Kembali kepada ini. Maka dibuka surat Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang sudah percaya. Percaya niku adanya apa berita? Lu nek percaya adanya Allah, musyrik percaya adanya Allah, percaya kiamat. Nanti yang musyrik percaya kiamat. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah berhala kecuali berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Percaya hari kiamat orang musyrik. Aula isyufa'una indallah. Sing tak turuti menulung aku di hari kiamat di hadapan Allah. Penolong-penolong kami di hadapan Allah SWT. Nah, ini untuk siapa? Kita baca Quran untuk mereka. Untuk kita. Sing wis percaya gitu. Tapi tidak banyak percaya berita larangan, berita perintah. Yang dilarang Allah itu bukan hasil
rekayasa akal. Baik malaikat, jin, menungso, nabi, rasul, enggak, mandiri dari Allah. Allah tidak melibatkan, menserikatkan, menyertakan selain Allah. Lahirnya larangan, lahirnya perintah, enggak. Saya enggak ono sing urun rembug. Allah Maha tahu. Iya, orang-orang yang sudah percaya iku ono asbab nuzule. Itu ya. Ini kan ono berita. Ya apa itu, nyerang Mekah, apa nyegat kafilah dagang untuk mengambil barang-barang yang dirampas oleh orang-orang Mekah yang diperjualbelikan di utara Madinah. Itu jangan melintasi wilayah hukum Madinah. Nyerang Mekah, apa nyerang ngerampas barangnya sih dirampas itu. Wah, maka ada seorang sahabat Nabi, ya kalau tidak salah Khotib bin Balta'a itu nulis surat wono keluargae. Itu ya, keluargae sing nduk Mekah ngekairu hati-hati Muslim akan nyerang Mekah. Padahal maksudnya gak apa-apa. Keluargae sing disenengi. Ojo sampai kok gak ero diserang Rasul, diserang para sahabat sementara dia ndak waspada. Ngono tok maksudnya, ngono tok. Itu ya. Maka diberitahukan oleh Allah dengan ayat ini. Makanya Rasulullah itu tahu karena diberitahu. Rasulullah ngoyok supaya diberitahu, gak punya adab kepada Allah. Itu ya, Rasulullah pakai adab. Rasulullah ndonga nek perintah ndonga. Itu ya. Nah kita kan ndak ndonga ning ngoyok ambek. Kok niku pangeranku apa aku sing rakyatmu kan. Itu ya. Akhirnya apa? Disuruh nyekat. Ternyata di sabuknya ini ada surat itu. Turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing percaya, ya adanya aku tapi tidak percaya berita yang ku sampaikan. Apa berita yang disampaikan? La tattakhidhu aduwi. Jangan kau mengambil menjadikan musuhku. Ah, itu musuh. Ya, jenengan nyenengi musuhnya Allah. Itu berarti apa? Mungsuhnya Allah napa mboten? Jenengan gawe bojo. Bojo jenengan iku ana panganan sing gak disenengi. Jenengan nggawa mule diler ngene bojone. Gak peti bojo sampean sampean. Gak ditekeki sampean niku. Soale apa? Nggawa sing gak disenengi bojone. Lho Allah itu kok koyo makhluk ya. Itu ya, Allah bukan makhluk, tapi Allah ngajari kayak ono larangan. Ojo ngelakoni laranganku, aku benci. Nek kon seneng mungsuhku berarti apa? Mungsuh. Iki ayat hukum ini, tidak bisa diterjemahkan lain ayat ini. Jangan kau jadikan, ini kan hukum kan? Mungsuhku. Siapa mungsuhku itu? Waktu aku mungsuhmu. Itu syariatnya gitu. Itu ya, orang-orang yang melawan syariat Islam itu menurut Allah musuh apa kekasih? Ayo coba. Itu dompleng nang kono, kita jadi apa kita? Elingno. Nek iso dielingno. Nek gak gelem nyingira ngono. Iki enggak gandeng terus apa nyokong marah. Hati-hati takut katanya. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh. Berarti apa? Yang diumumkan oleh Allah Rasulnya musuh, kita posisikan sebagai musuh. Berarti apa? Harus diwaspadai. Musuh itu mengambil jalan beda apa jalan yang sama? Beda, berseberangan. Tidak pernah bertemu dalam satu perlintasan jalan. Oh jalannya beto, ketemu ngene gak iso. Jalannya beto. Yang dilarang Allah itu yang diperintah musuhnya Allah. Sing diperintah Allah itu sing dilarang musuhnya Allah. Kan jelas sih. Makanya hati-hati hidup ini. Itu ya, yang membunuh, menyembelih untanya Nabi Syuaib itu seorang, tapi fadam dama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwa. Sing jembelih siji, tapi aku ratakan apa azabnya. Kenapa? Karena setuju dengan itu.
Ini gak itu menengok gak wani. Aku gak setuju menengok. Kalau ada orang mengatakan tidak setuju, ojo dilono, gak setuju. Hati-hati kalau kita mensetujui meskipun tidak urut setuju dong itu dikategorikan oleh bagian. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Innama yajma'ul ummah bisukhti waridho, yang menyatukan hati seseorang perasaan setuju atau tidak setuju. Sajane doli ojo dibubarno. Lha apa kon? Lho kita ndak urut, aku bukan sapa kono tapi ojo dibubarno. Sakno lho sakno mungsune Allah ya apa sih? Ndak boleh kasihan kepada mungsuhnya Allah, itu ndak boleh. Itu berarti awak dhewe itu ngalahno kasih sayang Allah kali. Kembali kepada ini. Aulia, napa aulia niki? Teman dekat. Jadi aulia itu bisa teman dekat yang kita taruh kepercayaan kepadanya, bisa pemimpin. Tulkuna, kamu menyampaikan ilaihim kepada mereka bil mawaddati, kasih sayang. Masya Allah, apa ngirim surat nang Mekah itu? Lho kula niku sakno keluarga kula, lho sakno gak oleh. Itu ya. Iku urusane Allah niku. Itu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi seringkali kamu mencintai sesuatu yang kau cintai itu buruk bagi kamu. Atau sebaliknya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tahu, Allah tahu, kamu tidak tahu. Sebab yang mendindingi seseorang dengan hatinya itu Allah. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendindingi seseorang dengan hatinya. Iku nek ditarik ambek Allah, kekasih jadi mungsu. Nek ditarik oleh Allah, yang namanya mungsu jadi kekasih. Iku harus takut itu. Wallahu qadir, Allah Maha Kuasa. Kamu tidak kuasa. Maka siapa yang mencari ridho Allah, itu ya, dengan menerjang murkanya orang, itu ya, maka orang yang murka itu akan jadi kekasih kamu. Tapi hati-hati, siapa yang mencari sayangnya manusia dengan meninggalkan sayangnya Allah, maka Allah akan murka kepada kamu dan orang nanti murka kepadamu. Kenapa? Yang merubah hati senang tidak senang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya standar senang tidak senang itu harus dari Allah. Yang dilarang oleh Allah itu Allah senang ya kamu tinggalkan. Yang dilarang oleh Allah itu Allah benci kalau kamu jalan. Yang diperintah oleh Allah itu Allah benci kalau kamu tinggalkan. Allah senang kalau kamu jalan. Wis urusan resiko urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Resiko ono dunya, ono kubur, ono akhirat. Itu tauhid, menunggalkan Allah. Waqad kafaru, padahal mereka sudah mengkufuri bima ja'akum, ya, terhadap apa yang datang kepada kamu. Napa? Al-Qur'an minal haqi, kebenaran. Orang yang menolak Quran sebagai standar kehidupan Allah benci. Ojo ide-ide, engko ketularan. Nek gak wani ngelingno, meneng kok. Nek ana wani wong ngelingno, ojo banyak komentar. Alhamdulillah awakmu wani ngelingno. Iki enggak wong ngelingno malah dimungsuhi. Ini ya. Saya bertanya, ayat ini diturunkan kepada generasi terbaik apa ndak ayat ini? Ini sahabat Nabi sing nglakoni ngene iki. Rasulullah sih ono, Quran belum lengkap, sudah turun teguran ini. Nah, awak dhewe sudah 1400 tahun aja. Apa tidak lebih dapat teguran? Ini generasi salaf yang ditegurin oleh Allah SWT. Kenapa kita di hadapan sahabat Nabi? Ini sahabat Nabi itu keliru dielingno oleh Allah SWT. Rasulullah keliru dielingno. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi, kenapa kau haramkan yang dihalalkan? Tabtagu mardhata azwajik, hanya mengharap senangnya sebagian istri kamu. Rasulullah ditegur oleh Allah. Itu ya, siapa kita di hadapan salaf itu? Itu ya, makanya jangan sampai ngaku-ngaku menyamai apa ngungguli Nabi. Ini yang ditegur itu generasi terbaik oleh Allah SWT. Itu ya.
Yukhrijuna rasul, buktinya apa? Mereka mengusir rasul. Wa iyyakum, dan mengusir kamu dari Mekah. Saya bertanya, siapa yang memerangi dunia Islam hari ini? Ayo coba. Fakta pertahanan NATO Atlantik Utara itu yang mengobarkan api peperangan di dunia Islam hari ini. Fakta Warsawa itu yang mengobarkan api peperangan di dunia. Lu muni kok ya? Itu ya. Kamu Nisa? Oh, masya Allah. Sudah Isya ya? Iya, masya Allah. Karena sudah masuk Isya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang kita telah diantarkan menjadi hidayah bagi kita, yang membimbing akal pikiran kita, langkah kehidupan kita, dan alam kesadaran kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.